Shalom, selamat malam sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan saya Debbie Ellen Siahaan dan juga partner saya Dian Pangendaheng. Bagaimana kabarnya saudara-saudari? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas persoalan rumah tangga dan yang menjadi narasumber yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan topik pada episode kali ini berjudul Hubungan Kakak Beradik. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 40 sampai 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Dari ayat ini mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahan kerajaan surga, ya Tuhan, kami mau memulai program Obsesi Hati ini. Berkati topik yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Biarlah ini dapat kami mengerti dan kami dapat terapkan dalam hubungan kami dengan saudara-saudara kami dalam rumah tangga. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekedar mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita pada malam hari ini, pemirsa sekalian boleh mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di Facebook maupun di YouTube. Atau Anda juga bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan sebagai informasi juga, di tangan saya sedang memegang sebuah buku yang berjudul Harapan bagi Keluarga Masa Kini. Dan Hope Channel Indonesia sedang membagikan buku ini secara gratis kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dan apabila Anda menginginkan buku ini, Anda bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia dan Hope Channel Indonesia akan langsung mengirimkan buku ini ke rumah Anda masing-masing. Nah, baik Dian, sebelum tidak perlu berlama-lama lagi ya kita saat ini. Sapa narasumber kita, selamat malam. Ya, selamat malam di Indonesia, selamat pagi dari North Carolina. Selamat malam, selamat pagi. Selamat pagi. Baik pendeta dan ibu pendeta, untuk materi dipersilakan. Baik, terima kasih. Judul ini adalah satu judul yang diminta oleh salah satu pemirsa ya, mengenai masalah hubungan kakak beradik. Itulah sebabnya kita akan bahas bersama-sama mana yang terbaik dengan hubungan kakak beradik. Nah, yang kita telah dibacakan tadi adalah yang kita dapatkan di dalam buku Yohanes pasal 1 ayat 40 dan 41. Di mana dikatakan salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya kami telah menemukan Kristus. Nah, apa yang kita bisa lihat di situ? Ternyata bahwa Andreas ini adalah saudara daripada Simon Petrus. Kemudian, ya, selama kita baca Alkitab, nama Andreas tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu dikatakan bahwa dia adalah saudara Simon Petrus. Ya. Jadi mereka bersaudara. Kemudian Petrus namanya jauh lebih terkenal sebab dialah yang menjadi pembicara utama misalnya di dalam buku Kisah pasal 2. Tetapi dia tidak pernah, artinya Andreas tidak pernah terpisah daripada namanya selalu disebutkan apa? Andreas, saudara Simon Petrus. Ya. Padahal Simon Petrus mengenal akan Mesias itu datangnya dari Andreas. Nah, sekarang kita coba lihat bersama-sama pembahasan tentang hubungan saudara bersaudara. Banyak hubungan bersaudara dalam Alkitab. Ya. Siapa saja mereka? Ya. Kalau kita lihat di dalam kejadian ini, kata Kain pada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain,
di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Jadi ini adalah satu cerita awal kakak beradik yang tidak Yang cocok. tidak baik oleh sebab penuh dengan kecemburuan, oleh sebab Habil persembahannya itu diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain sama sekali tidak diterima, ya. Maka timbullah kecemburuan, kedengkian, akhirnya dia bunuh adiknya sendiri, dan dia tidak merasa bahwa dia tidak bertanggung jawab, artinya dia harus bertanggung jawab kepada adiknya. Nah, kita lihat ini adalah satu hubungan yang tidak ideal, ya, yang negatif. Kemudian kita coba lihat di dalam hubungan yang lain antara Ishak dan Esau dalam Kejadian 27 ayat 36. Ya, kita baca di sini dikatakan kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Jadi kita lihat bagaimana Yakub menipu. Jadi ini terjadi sesuatu keluarga yang disfungsi, ya, dysfunctional. Terjadi penipuan antara kakak dan adik, ya. Dan kita lihat bahwa ini oleh sebab memang dari pihak orang tua juga telah mempunyai pilih kasih kepada anaknya. Satu sayang kepada kakaknya, satu yang lain sayang kepada adiknya. Ya, adanya tidak persatuan di dalam rumah tangga. Nah, kita coba lihat lebih lanjut contoh yang lain. Kejadian 30 ayat 1. Ya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ya, kecemburuan antara Rahel dan Lea. Ya. Jadi kakak beradik tetapi ada kecemburuan. Ini sering terjadi di dalam rumah tangga, ya. Kalau misalnya orang tua juga tidak cukup bijaksana, ya. Jadi adanya satu kecemburuan satu sama lain. Dan bagaimana dengan pengalaman Yusuf dalam Kejadian 37 ayat yang keempat? Ya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi kita lihat di sini bagaimana dysfunctional family, karena orang tua salah mendidik, yang tunjukkan kasih lebih besar, ya, kepada Yusuf. Jadi kepada Yusuf, dan itulah yang telah terjadi. Nah, kita coba lihat Raja Daud, apakah dia seorang yang sukses? Wah, sukses ya. Bukankah dia sudah mengalahkan Goliat? Bagaimana dari gembala menjadi raja? Wah, luar biasa sekali. Tetapi apa yang terjadi dengan anaknya? Ya, dengan keluarganya. Amnon telah memperkosa akan adiknya sendiri. Kemudian Amnon dan Absalom, apa yang dibuat oleh Absalom? Dia bunuh akan Amnon. Ini saudara bersaudara, ya. Kemudian ada seorang yang Adonia lagi yang coba mau menjadi raja. Dan apa yang Alkitab katakan? Ya, dia katakan selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat gitu? Jadi lihat, dimanja, tidak ditegur. Anak sudah salah, dia tetap tidak menegur anak ini. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana keluarga yang dysfunctional akibat daripada pendidikan atau bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Jadi tindakan itu yang telah menimbulkan juga ya berbagai macam masalah di dalam keluarga. Nah, sekarang kita sesudah melihat itu semua, maka kita dapatkan ya pelajaran yang lain, ya, bahwa kadang-kadang dalam keluarga itu ada hubungan kakak adik yang sehat, dapat menolong kecakapan sosial dan menolong dalam mengatasi konflik. Ini adalah sesuai dengan penelitian, ya. Tapi ada saat yang sama hubungan yang tidak sehat, artinya yang negatif, yang sering berkelahi itu ya antara kakak dan adik dapat menyebabkan dysfunctional sosial seumur hidup. Kita bisa lihat bagaimana Yakub dan Esau ya sampai Yakub dan Esau ya. Kemudian pengalaman daripada anak-anak daripada Daud dan sebagainya. Jadi banyak contoh-contoh yang tidak baik yang kita bisa dapatkan di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dituliskan oleh Professor of Human Development dari Pennsylvania State University. Yang dikatakan sibling relationships influence children's adjustment and development about as much as parenting does.
Jadi saudara kandung itu mempengaruhi akan penyesuaian dan pengembangan daripada diri daripada anak-anak sebagaimana yang terjadi kepada orang tua yang mendidik anaknya yang menjadi. Jadi seperti apa yang terjadi misalnya ini Yusuf bukan Ishak memperlakukan berbeda kepada Esau. Kemudian istrinya Ribka lebih menyayangi akan Yakub. Jadi terjadi hal kepada orang tua, maka itu juga memberikan pengaruh kepada Esau dengan Yakub. Nah, kita coba lihat ada beberapa penelitian yang lain. Itu clinical psychologist at Northeastern University yang dia katakan cognitively, jadi secara pengetahuan, emotionally, secara emosi, secara social, secara socially, there are just a lot of influences that siblings have on one another. Jadi sangat penting dampak daripada saudara kakak beradik itu terhadap apakah pikirannya, emosinya, atau secara kehidupan sosialnya. Jadi hubungan daripada saudara itu sangat dipengaruhi dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Jadi suksesnya, bahkan ini penelitian yang dibuat di University of Missouri. Dikatakan most differences in adjustments are seen between siblings who have very positive relationships, high intimacy, low negativity versus those who have very negative relationships, low intimacy, and high levels of conflict. Jadi beda ya. Jadi banyak perbedaan di dalam penyesuaian diri ini waktu dibuat suatu penelitian yang mempunyai hubungan yang positif dan sangat akrab. Kemudian dibandingkan kemudian mereka itu negatifnya kecil, terus dibandingkan dengan mereka yang hubungannya yang serba negatif kemudian tidak akrab, kemudian banyak sekali konflik dan kesemua penelitian ini menunjukkan akan masa depan perbedaan dan masa depan daripada anak-anak itu sedih sekali. Jadi kalau begitu kita lihat ada dampak yang positif hubungan kakak beradik, ada juga dampak yang negatif. Apa yang terjadi kita coba lihat apa yang dikatakan oleh ini adalah dari Concordia University, Dr. Nina. Dia katakan kakak adik adalah teman main pertama. Saya pikir hubungan kakak adik adalah laboratorium untuk belajar bagaimana bisa bergaul dengan orang lain. Jadi kalau tidak bisa bergaul antara adik-adik, kakak adik ini ingat, dia nanti dampaknya negatif kalau dia sudah besar keluar. Ini menurut Dr. Nina Hoy, Direktur Penelitian dari Concordia University. Jadi kalau tidak bisa menyesuaikan diri dengan kakak adik di rumah, bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan teman sekantor atau mereka yang di masyarakat. Jadi penyesuaian diri di dalam rumah itu peranannya sangat penting sekali. Penting sekali. Nah, kemudian kita lihat di sini hubungan kakak adik menentukan sukses dalam pendidikan dan ekonomi. Namun juga penelitian menunjukkan bahwa bullying, kalau kakak itu selalu bully adiknya atau adik itu bully kakaknya, telah membawa kepada depression, kegelisahan dan hal yang merusak diri sendiri. Jadi kita lihat sini bagaimana hubungan antara kakak adik ini harus yang baik satu sama lain. Jadi menentukan sukses pendidikannya, apakah dia berhasil mencapai selesai sekolah, terus sukses dalam ekonomi, itu banyak tergantung kepada apa yang terjadi di dalam keluarga. Rumah tangga. Nah, banyak orang-orang atau kakak-kakak yang suka bullying, suka ngejek, menjelekkan, gosip tentang anaknya, misalnya paksakan, kamu ini begini aja nggak bisa, kamu ini bodoh sekali, jadi kamu ini depres itu jadi adiknya. Itu membuat adiknya itu depres, dia gelisah dan merusak diri sendiri. Artinya dirinya itu dirusak sebab dia tidak bisa berkembang. Dan pendidikannya pun akhirnya dia pikir saya ini memang bodoh, kakak saya berbilang saya bodoh. Jadi nilai dirinya itu menjadi rendah oleh sebab apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Kemudian faktor hal yang sangat penting yang mempengaruhi akan hubungan saudara kandung, kemiskinan, faktor luar, Orang selalu pikir, kalau orang itu miskin pasti anaknya tidak berhasil. Banyak orang yang miskin anaknya berhasil. Kenapa? Karena kemiskinan
tidak memberikan pengaruh hubungan saudara kandung. Yang penting saudara-saudara itu saling membantu dalam mengatasi kekurangan atau kemiskinan. Bila hubungan saudara kandung positif, maka biarpun dia datang dari keluarga miskin, dia akan bisa menjadi orang yang sukses. Hebat ya. Sebab rumah tangga yang walaupun sederhana, ya, namun oleh sebab adanya kasih sayang, mereka saling bantu. Kakaknya kerja lebih dahulu terus untuk membantu adiknya untuk sekolah dan sebagainya. Jadi banyak sukses yang terjadi. Jadi kemiskinan jangan dianggap bahwa ini akan menghalangi kepada sukses. Oh tidak, ya, justru saudara-saudara yang mengasihi itu akan saling bantu dalam mengatasi akan persoalan kemiskinan masalah mereka. Kemiskinan. Jadi tempoh hari pernah ada pertanyaan melalui Obsesi Hani, dikatakan, wah kami ini tidak punya kemampuan, ya, kami punya income sederhana dan sebagainya. Oh jangan khawatir, ya. Justru pada saat kita mempunyai kemiskinan, ya, maka kita bergantung lebih besar kepada Tuhan, mengajak anak-anak untuk berusaha, anak-anak itu bisa saling membantu satu sama lain, dan boleh sukses. Boleh sukses. Ini hebat sekali ya, yang dikatakan sih. Tapi itu adalah dampak yang positif ya, biarpun faktor luar itu tidak mempengaruhi kita, tapi ada faktor negatif dari hubungan kakak adik ya, yang kita akan pelajari bersama-sama. Ya, contoh-contoh dari Alkitab kita sudah lihat, kecemburuan, Kain dan Habel, marah, membenci, sampai terjadi pembunuhan. Dan ini kita dapatkan juga di masyarakat kita. Sekarang, kita dapatkan juga ada saudara-saudara yang membunuh akan saudara sendiri. Nah, apa yang dikatakan daripada penelitian daripada Feinberg? Ini dikatakan susahnya bergaul, konflik atau tindakan kasar berhubungan dengan pengembangan kakak adik di rumah. Bayangkan, rumah tangga yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab ya, tidak mengasihi satu sama lain, itu dampaknya sampai keluar. Anak itu besar bisa tindakan kasar, bisa membunuh satu sama lain ya. Malahan anak-anak belajar memaksa, mengembangkan masalah teman sebaya, dan menjadi terpapar pengaruh negatif dengan berbagai hasil depresi, masalah narkoba, pencapaian pendidikan yang rendah, karena ada konflik atau tidak seirama di dalam keluarga. Dan ini hal yang sangat menyedihkan. Ya. Dikatakan bahwa 10 ini yang maksudnya 10% ya, pembunuhan yang terjadi ya, yang berhubungan dengan konflik antara saudara. Jadi terjadi pembunuhan di dalam keluarga itu sering oleh sebab konflik ya, antara bersaudara, oleh sebab kecemburuan, kedengkian, kebencian, oleh sebab kadang-kadang dibully ya, dan itu yang menyebabkan anak itu mempunyai nilai diri yang rendah dan sebagainya, maka itu sangat membahayakan. Ini penelitian. Kemudian apa yang disebutkan lebih lanjut? Orang tua harus memperlakukan agresi saudara kandung sebagai hal yang berpotensi berbahaya ya, terutama jika ada perbedaan usia yang signifikan. Jadi jangan orang tua katakan, oh dia masih kecil. Cucu kita pun kita harus katakan, nggak boleh begitu, harus berdamai, harus begini. Jadi jangan kita anggap sepele, sebab itu mempunyai akibat dampak yang negatif di hari kemudian. Nah, perbedaan usia yang signifikan kadang-kadang antara kakak dengan adik itu bedanya bisa jauh sekali ya. Jadi yang kakak itu oleh sebab dia merasa bahwa dia lebih pintar, dialah yang menjadi kakak dan sebagainya, maka ya akhirnya jadi merendahkan kepada adiknya ya, sebagai gantinya untuk mencintai. Kemudian apa yang terjadi? Penindasan saudara kandung adalah masalah nyata. Dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa hingga 80% anak-anak melaporkan diintimidasi oleh saudara laki-laki atau perempuan mereka. Jadi mereka rasanya jadi nggak secure. Akhirnya keluar dengan insecurity. Kalau insecure ya beda reaksi, jadi adalah compensation dan semuanya. Sehingga antara teman-teman pun jadi nggak akrab, ya jadi bermasalah. Jadi ingatlah. Bayangkan 80% anak-anak ya diintimidasi oleh saudaranya sendiri, dan oleh sebab dia di rumah dia tidak bisa banyak buat apa-apa oleh sebab dia kan kecil, tetapi dia tiba ke sekolah ya, kemudian dia merasa bahwa dia lebih
dia mau menunjukkan kompensasi dengan menunjukkan bahwa dia cukup berkuasa, ya, dan memukul temannya dan sebagainya. Jadi berbagai hal ini membahayakan sekali. Dalam kasus ekstrim, intimidasi saudara kandung dapat menyebabkan depresi dan melukai diri sendiri atau mengajari korban untuk menggertak orang lain pada gilirannya. Ya, kita sering lihat anak-anak TK, ya, kecil-kecil ya, sudah bisa main pukul, bisa main gertak, bisa main tinju kepada orang lain. Kenapa? Di rumah orang tua lihat ini dan mereka merasa nggak apa-apa, masih kecil. Ingat, mereka tidak cocok dengan kakak adik, itu mempunyai potensi yang berbahaya di masyarakat di kemudian hari. Iya. Kemudian dikatakan apakah yang masalah hubungan saudara kandung. Hubungan daripada saudara kandung, ya. Sering terjadi oleh sebab favoritisme daripada orang tua. Iya. Jadi kita lihat saja bagaimana Yusuf, kan? Ya, Yusuf, kemudian atau Yakub sendiri, ya, artinya orang tuanya Yakub, Ishak, ya, terjadi. Ya, kita sudah lihat contohnya. Ya. Nah, ketika orang tua memperlakukan anak-anak secara berbeda dengan cara yang anak-anak rasakan tidak adil, itu terkait dengan hubungannya saudara yang lebih buruk dan konsep diri yang lebih rendah. Ini yang dikatakan oleh Kramer, ya, seorang juga penelitian yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, Alkitab memberikan contoh kepada kita dan betul-betul kita lihat dalam kenyataan sekarang ini. Ya. Ya. Kemudian ini bukan hanya tidak akan memperlakukan mereka secara berbeda, tapi melakukan dengan cara yang menurut anak-anak tidak dapat dibenarkan dan tidak adil. Ya. Anak-anak pun merasa bahwa ini nggak cocok, ini nggak adil ini. Jadi satu anak dikasih pakaian yang lebih bagus daripada kakaknya. Kayak si Yusuf lah pakaian. Jadi menimbulkan berbagai macam kecemburuan dan kebencian. Ya. Jadi kalau satu dihukum tetapi dia masih kecil, ya enggak apa-apa, ya. Jadi anak itu sudah boleh dimanja, ya. Jadi tanggung jawab, ya, anak-anak yang satu dikasih tanggung jawab, dia rasa dia harus kerja keras, tetapi adiknya dibiarkan saja, disuruh belajar aja katanya. Ini terlalu kecil, terlalu kecil untuk kerja. Nah, ini menimbulkan berbagai macam masalah. Ya. Jadi orang tua ini memang sangat memegang peran. Nah, bagaimanakah anjuran Alkitab bagi hubungan bersaudara? Banyak sekali yang dikatakan di Alkitab. Kalau kita ikut saja prinsip Alkitab ini, sudah aman kita. Jadi kita coba lihat beberapa contoh yang diberikan oleh Alkitab. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Kita ini kerabat, hebat sekali, ya. Jadi kita kerabat, kita ini bersaudara. Kita ini bersaudara. Kenapa harus bertengkar, ya? Mengapa pegawai kita harus bertengkar? Jadi faktor yang pertama, hindarkan pertengkaran. Ya. Hindarkan pertengkaran, itu yang kita lihat dalam prinsip Alkitab. Kemudian faktor yang berikut kita lihat pengalaman daripada Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa yang dia buat? Ya, kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 19-21. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekakan rekahnya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan berkatanya. Sangat luar biasa sekali, artinya kesediaan untuk mengampuni. Ya, perlu ingat, ya, ada kasus-kasus dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa, ya. Namanya walaupun datang daripada ibu yang sama, bapak yang sama, sering ada perbedaan, ya. Tetapi satu hal yang sangat penting dalam rumah tangga adalah kesediaan untuk mengampuni satu sama lain. Ya. Jadi sebelum matahari terbenam sudah selesai permasalahan itu, dan tetap memupuk akan kasih sayang. Cucuk kita, ya, bertengkar, ya. Padahal baru umur 7 sampai umur 9, ya. Tapi kita selalu bilang, no, you have to forgive one another. Jadi sampai dia bilang, I'm sorry. Jadi dari kecil itu orang tua harus perhatikan supaya mereka bisa
mempunyai sifat mengampuni satu Dan sama lain. kadang-kadang yang satu tidak mau untuk mengampuni, kita kan, oh tidak, you need to ask forgiveness, ya, jadi harus minta ampun, ya. Kemudian yang satu harus siap untuk mengampuni. Dan Ini berdoa akhirnya bersama. berdoa bersama-sama. Jadi itu satu perkara yang sangat penting, Yang yaitu harus dididik. sifat untuk mengampuni satu sama lain. Ya. Nah, sekarang bagaimana apa yang kita lihat ayat inti kita bahas dari Andreas dan Petrus, ya. Yohanes 1:40 dan 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan Kristus. Jadi apa yang dibuat oleh Andreas kepada Simon, ya, introduce, memperkenalkan akan juru selamat kepada saudaranya. Orang yang paling erat untuk dia adalah Petrus. Ya. Kenapa? Satu rumah, satu orang tua, ya. Jadi orang yang pertama. Jadi kita harus siap untuk menguatkan, membagi firman Tuhan. Membagikan firman Tuhan satu sama lain. Sangat penting. Kakak atau abang, ya, dalam rumah tangga siap untuk advis, ya, memberikan untuk memberikan nasihat ya, satu sama atau lain. memberikan firman Tuhan, ataupun jadi teladan yang dapat melindungi, ya, melindungi akan keluarganya, melindungi akan adiknya. Jadi seorang kakak haruslah menjadi pembela, ya, ataupun yang memperkenalkan akan firman Tuhan. Kadang-kadang adik juga bisa memberikan kepada adik, kak, bukan begini, ya, kita harus begini-begini, kan menurut Alkitab begini-begini. Jadi pokoknya antara kakak adik lah saling menguatkan satu sama berdasarkan lain. Ini firman adalah Tuhan. satu hal yang sangat penting. Ya. Kemudian kita dapatkan lebih lanjut apa yang ditulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Rela mati untuk keselamatan kita. Waduh, jadi kita juga harus ajar kita punya anak-anak untuk rela berkorban demi saudara-saudara. Jangan justru bullying kepada saudara-saudara. So, kita hanya dikenal sebagai murid-murid Tuhan kalau kita saling mengasihi satu sama lain. Anak-anak itu begitu dilahirkan umumnya sering mempunyai sifat untuk mementingkan diri, maunya untuk diri sendiri, ya. Kue buat aku. Kue, ya. Jadi kalau ada satu kue itu dibagi 3, satu untuk aku, satu sepertiga untuk daku, untuk saya, sepertiga lagi untuk beta. Jadi itulah sifat manusia, memikirkan semua itu untuk diri sendiri. Tetapi itulah peranan daripada orang tua untuk katakan, ayo bagi adik, ya, bagi, ingat orang lain ya kalau makan. Ya, saya ingat saya punya mama dulu, waktu saya selalu kepengen untuk makan kue untuk diri sendiri, ingat sama adik, sama ingat kakak dan sebagainya. Jadi satu hal yang sangat penting sekali untuk mulai berbagi, kasih sayang itu diberikan pada saat di dalam rumah tangga. Ya, apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat ke-8? Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan kita tidak bisa seia sekata kalau kita tidak dekat kepada Kristus. Sebab Kristuslah yang menjadi teladan kita. Apa yang Kristus katakan, kita juga lakukan, praktekkan dalam kehidupan itu adalah hal yang sangat penting, ya, untuk mengasihi satu sama lain di dalam keluarga. Dan kita tidak berikan satu persatu, tetapi coba ya kan ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang perlunya mengasihi dengan saudara. 1 Yohanes 3 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 11, 1 Petrus 4 ayat 8, 1 Yohanes 3 ayat 11, 1 Petrus 1 ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 12, 1 Yohanes 4 ayat 12, 4 ayat 7. Ya. Jadi semuanya membahas mengenai perlunya kita mengasihi satu sama lain. Ya, itu satu hal yang sangat penting yang harus dipupuk dalam rumah tangga. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi dengan Daud dan Yonatan. Mereka mengangkat saudara, memang mereka beripar, ya. Tetapi apa yang kita bisa pelajari? Ya, di dalam 1 Samuel 23 ayat 16 dan 17, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu dia pergi kepada Daud di Koresah. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul
tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Hebat sekali ya. Luar ini. biasa. Kan harusnya Yonatan Yonatan yang jadi raja. Dia anak Saul. Tetapi dia katakan, ya, Biarlah. engkau akan menjadi raja atas Israel. Aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Yonatan lebih tua. Ya, Yonatan anak raja. Ya, tetapi dia tetap memberikan kesempatan ini kepada Daud. Luar biasa, ya. Nah, itulah sifat bersaudara. Kita harus selalu memikirkan kebahagiaan daripada saudaranya. Ya, jadi selalu bersedia untuk menolong. Jadi kalau secara ekonomi ada kekurangan, saudara kita harus selalu siap untuk menolong. Ya. Kita justru orang yang paling dekat untuk mengetahui apakah saudara kita perlu pertolongan secara ekonomi. Ya. Jadi saya senang Bapak istri saya itu adalah orang yang selalu mengingatkan saya untuk menolong kepada saudara saya. Ya. Jadi kadang-kadang saya bilang, oke, berikan bantuan ini. Oh, istri saya katakan harus lebih banyak. Soalnya kan senang kalau semua sama-sama berhasil, sama-sama senang hidupnya. Kan kita senang lihatnya. Bagaimana kita bisa katakan, oh kita makan enak, padahal katanya saudara itu kekurangan uang untuk beli makanan. Kan sedih. Ingatlah, berkata seia sekata seperti Yesus. Aku telah menunjukkan contoh bagaimana untuk mengasihi satu sama lain. Dan biarlah kita juga mempraktekkan kasih satu sama lain untuk sama-sama berhasil. Nah, itu satu hal yang sangat penting. Nah, sekarang bagaimana ya agar ini orang tua ya agar hubungan kakak beradik ini menghasilkan kasih sayang dan hal yang sangat positif. Ya, jadi ini hal yang sangat penting. Ya, orang tua harus menjadi apa? Teladan yang baik. Ya. Jadi kembali kepada teladan. Kita lihat pembahasannya. Tunjukkan bagaimana menyelesaikan konflik secara damai dan berbicara positif tentang orang lain dalam keluarga. Kalau anak-anak sudah lihat, orang tua ini saling mengkritik dan selalu berbicara jelek tentang orang lain, dia merasa itu soal biasa. Dia juga tidak bisa mengatasi konflik dengan secara damai. Jadi ini penjelasan daripada Dr. Feinberg yang sudah mengadakan penelitian. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali, sebab kalau orang tua selalu bertengkar misalnya di depan anak, maka apa yang terjadi itulah juga yang terjadi kepada anak-anaknya. Ya. Dia pikir begitulah caranya harus hidup. Ya. Jadi harus bisa menyelesaikan konflik secara damai. Ya. Ya, itu hal yang sangat penting. Kemudian, tetapkanlah memiliki harapan yang tinggi. Jangan membuat kesalahan dengan menganggap intimidasi saudara kandung tidak dapat dihindari. Dan tekankan bahwa Anda mengharapkan anak-anak Anda untuk menjaga persahabatan dekat satu sama lain sepanjang hidup mereka. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita intimidate, ya, itulah istilah bullying itu kita bisa terjemahkan menjadi intimidasi. Kita harus katakan tidak bisa begitu. Kita harus hindari itu. Selesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian berharap bahwa saudara kandung akan memperlakukan satu sama lain dengan baik. Jadi mengasihi, menolong, kemudian mainan. Kadang-kadang kalau kita beli sesuatu mainan antara anak pertama dan anak kedua yang berbeda, kemudian ajak mereka untuk main berkongsi, untuk main sama-sama. Ya. Jadi ini pemberian ini bukan hanya untuk kakak, tetapi juga untuk adik. Share. Itu hal yang sangat penting sekali. Jelaskan bahwa agresi verbal dan fisik tidak dapat diterima. Mereka sudah main pukul, main tinju. Itu yang kemudian memang harus dihukum, ya. Dan hukumnya bukan dengan dipukul. Pakai time out. Tetapi time out. Kita sering gunakan istilah apa di Indonesia, di strap, ya. Artinya dia harus berada sendiri misalnya untuk di dalam kamar. Ya, jadi privilege yang diambil. Bukan dipukul. Sebab kalau kita pukul anak itu dan anak itu katakan, kalau begitu penyelesaian problem adalah dengan pukul. Jadi di luar nanti dia akan pukul juga. Jadi ingat itu time out. Terus yang kedua kita lihat adalah yang paling penting adalah mengajari anak-anak bagaimana melihat suatu situasi tidak hanya dari sudut apa yang mereka inginkan, tapi juga dari sudut pandang saudara kandung, untuk menghargai bahwa perspektif berbeda yang sama-sama sangat
valid. Ya, Itu yang- jadi jangan kemauan dia. bukan hanya kemauan sang kakak atau sang adik, tetapi perlunya harus lihat dari segi yang lain. Ya, ini adalah sangat penting sekali. Pentingnya mengajarkan situasi. Ya, mengajarkan situasi. Jadi bukan hanya kemauan saja yang harus dipenuhi. Oke, mengajarkan situasi adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian ya faktor yang berikut kita harus mengajar mereka untuk dapat menyelesaikan masalah mereka secara mandiri, ya, di antara mereka sendiri. Bantu anak-anak mendefinisikan masalah yang mereka alami satu sama lain, memikirkan solusi bersama, dan menyepakati cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena untuk itulah hubungan saudara kandung. Jadi let them solve the problem. Ya, kalau mereka sudah lebih dewasa, ya. Jadi inilah artinya orang tua harus melatih anak-anak ya untuk dapat menyelesaikan masalah. Kalau mereka tidak biasa menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga, wah, akhirnya kembali ke sekolah begitu, kemudian waktu bekerja juga begitu, dan akan selalu bertengkar. Ya, pernah dengar nama itu seorang yang bernama Lee Harvey Oswald, ya, yang telah membunuh akan Presiden Kennedy. Ya. Banyak teori tentang pembunuhan tersebut, tetapi yang jelas bahwa Lee Harvey Oswald adalah seorang yang tidak pernah mengenal kasih dalam keluarga, dan segala sesuatu dia artinya sudah biasa untuk memukul dan sebagainya. Waktu kerja jadi tentara juga dia pukul bosnya sendiri. Sama istrinya pun istrinya tidak mengasihi dia dan sebagainya, sehingga kita lihat akhirnya dampaknya dia melampiaskan kepada pembunuhan terhadap Presiden John F. Kennedy. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi kembali, masalah hubungan saudara kandung itu sangat penting sekali. Kenapa? Ini adalah laboratorium di mana anak-anak belajar hidup satu sama lain. Sehingga bisa memahami orang lain dan berinteraksi secara positif dengan teman sebaya. Jadi kita lihat sangat penting orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah tangga, sebab itu adalah dia first lab atau laboratorium mereka bergaul yang pertama. Nah, ternyata prinsip ini sudah ditulis dalam Alkitab. Jauh sebelumnya. Jauh, ya. Lebih kurang 3.500 tahun yang lalu. Ulangan 6 ayat 5 dan 7 dikatakan bagaimana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sudah bangun. Artinya teach by modeling. Artinya menjadi teladan yang baik. Waktu duduk, waktu berdiri, ataupun waktu bangun, itu artinya kita mengajarkan anak itu melalui punya teladan kita. Dan kalau kita menunjukkan sebagai suami istri, yang orang tua yang mengasihi satu sama lain antara bapak dan ibu atau suami istri, maka kita secara otomatis mengajarkan akan anak-anak itu. Jadi anak belajar dari orang tua, dari modeling tersebut. Ya. Jadi inilah satu perkara yang sangat penting yang kita tidak boleh untuk lupakan. Ya, terima kasih Pendeta dan Ibu yang telah menyampaikan pembahasan pada malam hari ini. Kami ingatkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang rindu bertanya seputar pembahasan tadi yang telah disampaikan, bisa kirimkan melalui nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Anda bisa bertanya dengan tanpa menuliskan nama, cukup menuliskan asal dari mana. Kami tidak akan menyebutkan nama saudara jadi tidak perlu takut untuk bertanya. Ya, benar sekali. Tapi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, Dian ya. Tapi sebelum kita akan bertanya kepada pendeta dan mem juga, kita akan menyaksikan lagu pujian yang satu ini. Bila damai Tuhan besertamu, Yesus
Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia, rumah tangga yang baru. Bila kamu berjalan dalam kebenarannya, Ia akan selalu memberkati hidupmu selamanya. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya, bila rumah tanggamu bahagia. Bila damai Tuhan besertamu, Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia, rumah tangga yang baru. Bila kamu berjalan dalam kebenarannya, Ia akan selalu memberkati hidupmu selamanya. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya, bila rumah tanggamu bahagia. Langit dan bumi bersorak memuji namanya, bila rumah tanggamu bahagia. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya, bila rumah tanggamu bahagia. Bila rumah tanggamu bahagia. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, saat ini pendeta dan ibu pendeta sudah masuk beberapa pertanyaan mengenai tentang pembahasan kita malam ini ya. Dan saya juga memiliki pertanyaan nih pendeta, karena pertanyaan ini ya biasanya sangat nyambung ya dengan kehidupan kita ya tentunya. Dan kalau yang saya dengar juga seperti materi yang pendeta dan ibu pendeta telah bahas tadi, mungkin cocok untuk pasangan yang akan memiliki anak ya. Nah, bagaimana tanggapan pendeta dan ibu pendeta dengan kita yang sudah besar-besar ini? Ini kan maksudnya udah besar dan udah dewasa ya kan, udah dewasa. Terus didikannya mungkin kan beda gitu. Gimana tanggapannya pendeta dan ibu? Ya, selama kita masih hidup, ya, sementara masih ada nafas di kandung badan, ya, maka selalu ada saja kesempatan untuk bertumbuh, ya. Oleh sebab kasih itu adalah suatu proses,
Ya. Jadi orang tua yang sudah melihat atau mungkin kita sendiri yang sudah dewasa ya sudah melihat bahwa kita telah dibesarkan dengan cara yang berbeda, sesudah kita melihat cara yang terbaik, maka dengan kuasa Tuhan perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Ya. Jadi akan ada suatu pertumbuhan. Jadi ada orang tua yang selama ini bertengkar, tetapi sesudah makin tua karena wah apa yang terjadi selama ini rupanya tidak baik dan mereka jadi berdamai kembali, kemudian boleh memupuk hubungan yang baik. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang bisa terjadi. Artinya kalau misalnya Anda tidak diperlakukan dengan sebaiknya, dengan semestinya, dengan sesopannya, ingatlah Yesus. Bagaimana Yesus? Yesus diludahi, dikasih mahkota duri, dipaku, dipalang. Tapi apa dia katakan? Ampunilah dia, karena mereka tidak tahu apa ini. Jadi dengan pertumbuhan kerohanian kita bisa menerima dan kita bisa mengampuni orang yang berkesalahan kepada kita, terutama saudara-saudara kita. Mudah-mudahan yang sudah besar pun bisa menghidupkan ini. Ya. Baik. Selamanya mungkin. Iya, baik. Terima kasih. Semoga saudara-saudara kita juga menyaksikan ini ya, Dian ya. Semoga ada Belajar dari Yesus ya. Belajar dari Yesus. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta dan Ibu, apa solusi yang tepat agar anak sulung tidak terbebani dengan berbagai tanggung jawab yang memberatkan mentalnya? Karena budaya patriarki sering membuat anak sulung sebagai anak paling bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Bagaimana tanggapannya Pendeta dan Ibu? Oke. Saya rasa ya orang anak sulung jangan menganggap bahwa itu adalah satu beban, tetapi itu adalah suatu kesempatan. Kesempatan untuk melayani. Kesempatan untuk melayani. Kalau kita melihat bahwa tanggung jawab adalah suatu beban, maka kita akan jadi orang yang tidak berbahagia. Ya. Jadi kita harus melihat, wah, sebagai anak pertama ya anak sulung, kemudian belajar dan melihat bahwa adik-adiknya masih sekolah dan sebagainya, tunjukkanlah bahwa ini adalah satu kesempatan untuk yang melayani. Tuhan berikan kepada kita untuk berperan sebagai seorang yang menolong, membela, ya, dan melayani. Ya. Jadi kalau seandainya, dan itu kuncinya satu, yaitu mengasihi. Ya. Kalau mengasihi, maka dia akan suka untuk menolong. Tidak merasa itu satu beban. Iya. Dan ini bisa terjadi ya bukan hanya kepada anak sulung. Siapa saja. Siapa saja. Kalau kebetulan anak sulung itu ekonominya kurang mampu, ya, kemudian anak yang bungsu justru ekonominya lebih baik, maka dengan sukarela anak bungsu harus selalu siap untuk menolong kepada anak yang sulung, yang sulung. Ya, atau yang lebih besar. Tanggung jawab ya adalah suatu kesempatan. Ya, kami tidak mau ceritakan dari segi pengalaman pribadi dalam hal ini, ya. Namun kami selalu berusaha untuk menolong saudara yang kekurangan. Ya. Dan ingatlah, memberi itu lebih membawa berkat daripada menerima. Iya. Jadi jangan kikir-kikir lah beban, ya, artinya merasa terbebani. Ya, kuncinya kalau mengasihi, ya, tolonglah. Dia akan suka menolong dan itu bukan suatu beban, tapi dia rasakan satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Baik, terima kasih. Kuncinya tadi Pendeta dan Ibu bilang mengasihi ya, kembali dan melayani. Ya benar. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini Pendeta dan Ibu. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Oh, ini datang dari orang tua ini. Sebagai orang tua, jika anak yang lebih tua merasa kami orang tua lebih mengasihi anak yang lebih muda atau adik-adiknya. Nah, ini pertanyaan dari orang tua, silakan pendapatnya Pendeta dan Ibu. Ya, ingatlah favoritism ya.
Ingatlah apa yang terjadi dengan Yusuf, ya, disayangi, di ini akibatnya jadi berantem, ya, malah sampai dijual. Nah, kita juga sebagai orang tua jangan pilih kasih, ya. Kalau kasih satu barang kepada anak yang lain, saya selalu begitu. Apa yang kita berikan kepada Andrea, kita berikan juga kepada Andrew, dan juga apa yang diberikan kepada anak mantu Patrick, kita berikan juga kepada anak mantu Alicia. Jadi tidak ada perasaan iri, ya. Jadi sebagai orang tua ini saya katakan bahwa biarlah kita jadi belajar untuk tidak ada favoritism. Dari sekarang, apakah mereka bukan saja waktu ini Andrew kan masih kecil, kita tetap memberikan selalu sama, ya. Sudah married pun, sudah menikah juga, supaya jangan ada perselisihan antara mereka. Jangan merasakan dia disayangi, ini enggak, semua sama. Itu dari segi sebagai orang tua, ya. Tetapi yang ditanyakan ya adalah dari segi bagaimana kalau misalnya adik merasa bahwa ya orang tua itu lebih menyayangi kepada yang adik, ya, maka tunjukkanlah bahwa sebagai adik, ya, tetap mengasihi akan kakaknya. Ya. Jadi dengan perhatian daripada sang adik kepada kakaknya, maka kakaknya juga menyadari bahwa dia tetap dikasihi. Kalau untuk orang tua, dengan sendirinya kita harapkan supaya orang tua bukan hanya memperhatikan kepada yang kecil, ya. Sebab semua memerlukan kasih sayang, ya. Semua memerlukan perhatian. Kalau sudah ada kecenderungan bahwa orang tua pilih kasih, maka itu menurunkan dia punya nilai diri, ya, self esteem, ya. Jadi kalau sudah nilai diri itu rasa lebih rendah, maka reaksinya adalah kompensasi. Ya. Jadi akhirnya mungkin dia jadi bullying kepada adiknya, ya, atau menunjukkan orang tuanya kakaknya lebih berkuasa, ya. Jadi waktu orang tua tidak ada, maka adiknya lah yang diejek apa semua. Jadi itu berbahaya. Rentetan itu terus. Sebab itu ya, berentetan. Jadi perlu menghindarkan hal itu terjadi. Orang tua harus tetap mengasihi, ya, dengan sama rata. Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh pasangan masing-masing sehingga adik dan kakak tidak bersatu? Bagaimana? Seperti yang sudah sempat kita bahas, bahwa mungkin saja orang tua selalu bertengkar, ya, satu. Kemudian faktor yang kedua adalah mungkin mereka melihat bahwa salah satu anak tidak dicintai, ya. Jadi kekurangnya kasih sayang, atau mungkin orang tua merasa anak ini merasa tidak adil, ya. Anak satu disuruh nyapu atau cuci piring, kemudian anak yang satu disuruh kamu belajar aja, ya. Ya. Jadi ketidakadilan, kurangnya kasih sayang, pertengkaran orang tua menyebabkan, ya, sang anak akhirnya tidak bersatu. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini Pendeta dan Ibu. Saya selalu dibandingkan dengan kakak saya yang lebih cantik, pintar, dan banyak talenta. Saya merasa terusik dan selalu ingin keluar dari rumah. Apa yang harus saya lakukan? Waduh, ini sudah kasihan betul-betul, ya. Ya, yang Anda lakukan adalah tetap mengasihi akan orang tua, ya. Kemudian ini sehubungan dengan apa yang disebut nilai diri, itu banyak tergantung kepada banyak hal, ya. Kalau orang itu pintar, dirasa dia punya dia pintar, nilai dirinya lebih tinggi. Seorang itu cantik, nilai dirinya itu lebih tinggi, ya. Tetapi setiap anak itu berbeda. Oke. Kalau kita berikan nasihat kepada orang tua, ya, kita punya nasihat adalah supaya orang tua tetap tidak membedakan kasih sayang, dan supaya melihat potensi anak itu, ya, yang kuat itu dalam bidang apa. Ya. So, dia mungkin bisa pintar secara skolastik, ya, tapi dia tidak bisa pintar secara mungkin
tidak handyman ya, tidak bisa reparasi atau apa. Bisa mungkin dia jadi montir, bisa dia mungkin menjadi Jadi ya, insinyur, ya ya. Jadi atau ya insinyur pertanian atau engineer dalam apa. Jadi jangan semua anak itu mempunyai talenta yang berbeda. itu nasihat kepada orang tua, ya, supaya ya, mereka ya. bisa pupuk ya anak itu sesuai dengan talentanya. Oke, nah kepada orang tua, ya seperti yang ditanya ini adalah bagaimana dengan saya Ya, yang suka dibandingkan. ya. Anda tetap harus mencintai orang tua, mengerti ada keterbatasan daripada orang tua, ya. Namun, ya Anda itu adalah seorang yang unik. Ya. Anda harus melihat bahwa Anda itu tetap berharga di hadapan Tuhan. Nah, Anda sangat berharga di hadapan Tuhan dan mempunyai keistimewaan yang mungkin kakak Anda yang cantik, pinter itu tidak bisa punya. capai. Ya, mungkin bagus di dalam olahraga, ya, atau mungkin di dalam hubungan sosial dengan orang lain, atau mungkin Anda bisa berhasil di dalam bidang-bidang yang lain di mana sesuai dengan interest, ya, dan bakat yang Anda miliki. Ya. Jadi tidak usah merasa terusik, itu kita anggap saja orang tua mempunyai keterbatasan di dalam mempunyai suatu penilaian. Tetapi Anda baca, ya, Yesaya 43, ya, yang berbicara tentang aku telah menebus engkau, ya, aku mengenal engkau dengan namamu, ya. Jadi kita itu dikenal oleh Tuhan dan kita itu berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan bisa membentuk kita sesuai dengan kesanggupan kita, ya. Dan kita itu mempunyai satu keunikan yang orang lain tidak miliki. Ya, saya teringat ada satu keluarga ya, ini kakak adik ya, wah pintar sekali. Jadi dokter-dokter mereka semua. Tapi satu kakak adiknya itu nggak bisa. Ternyata yang jadi dokter itu dalam anak-anak pediatrician, dia nggak bagus dalam shorthand. Jadi ini adiknya yang nggak begitu bagus ya. Matanya pun ada persoalan, nggak bisa lihat dengan baik. Tapi dia shorthand A, ya grade A ya, dapat A ya. Jadi masing-masing itu ada kepintarannya. Dan biarlah sebagai orang tua, kita jangan bandingkan, tapi kita selalu stres keuntungan, kepintaran mereka, kekuatan mereka itu kita selalu dorong mereka. Sehingga bisa menjadi sama. Dan secara orang tua. Tapi secara anak ini yang dikatakan, jadi saya sering harus mau keluar dari rumah, ingat saja, Anda bagaimanapun Anda mempunyai talenta tersendiri dan Tuhan mengasihi Anda. Jadi Anda tidak usah rasa minder. Ya. Jangan keluar rumah, tapi lebih mengembangkan talenta ya, supaya tidak dibanding-bandingkan. Dan pertanyaan selanjutnya ini datang dari seorang kakak. Saya punya adik suka sekali melawan setiap dinasihati. Sampai ibu saya meninggal, hubungan kami semakin tidak akur. Selain selalu berdoa, saya harus bagaimana lagi, pendeta dan mem? Oke, tetap mengasihi dia, ya. Kirimlah kue, ya. Buah-buahan, makanan, ya. Jadi menunjukkan bahwa Anda ini tindakan kita sebutkan, pernah kita bahas mengenai masalah efektif, ya, artinya keluarga yang efektif, yaitu proaktif, ya. Jadi keluarga yang proaktif itu tidak tergantung kepada orang lain, ya. Orang lain mau membenci, tetapi Anda tidak perlu membenci, tetapi Anda tetap menyayangi, ya. Jadi orang mungkin kasar, tetapi kekasaran itu tidak membuat Anda untuk jadi kasar atau membalas dendam, tetapi Anda mempunyai sifat untuk tetap mengasihi akan orang yang orang tersebut, ya. Jadi jangan khawatir dengan apa yang orang buat kepada Anda, ya, tetapi pikirkanlah apa yang Anda buat untuk orang lain. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Ini pertanyaan ini datang lagi dari seorang kakak nih, Pendeta dan Ibu. Mungkin mereka ini kakak adik lagi nonton barengan apa gimana, nggak tahu ya. Tapi kita baca ya pertanyaannya, Pendeta dan Ibu. Saya punya adik yang dia merasa adiknya tuh paling pintar dan benar. Sering dia mempermalukan saya di depan orang-orang. Saya sakit hati tapi memilih mengalah dan bersabar karena saya ingat orang tua saya.
Setiap saya tegur, dia tidak mau mendengar. Saya harus bagaimana lagi? Kasihan. Nah, ya kasihan sekali ini ya. Tapi lagi-lagi kita sudah katakan bahwa ini harus dinyatakan supaya dia tahu bahwa dia itu nggak boleh itu mempermalukan saya di depan orang lain. Itu harus dikatakan. Jadi lagi-lagi komunikasi, dan bagaimana komunikasi yang tepat untuk menyatakan ini adalah dengan memakai I statement. Ya, saya merasa sangat kecewa loh. Kenapa saya dipermalukan di depan orang lain? Jadi dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu adalah dari segi sikap Anda untuk mengatasi demikian. Tetapi sekarang apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, kalau orang mau coba merendahkan Anda di depan orang lain, itu Mungkin berarti kompensasi. dia mempunyai kompensasi. Sebetulnya dia perlu ditolong. Ya, dia merasa lebih pintar, ya, kemudian lebih ganteng atau lebih cantik, ya, pokoknya dia punya kelebihan, ya, tapi dia mempunyai kelemahan yang dia mau coba tutupi, maka dia coba kompensasi dengan memberikan mempermalukan Anda, ya. Jadi nah, itu adalah satu hal yang harus ditolong. Jadi sebagai gantinya Anda membalas dendam dan sebagainya, ya, atau merasa malu sebab dipermalukan, tetapi Anda sekarang berusaha untuk menolong dia. Jadi bicara dengan hati-hati, dari hati ke hati, ya. Pakai I statement. Ya, jadi pakai I statement. Kemudian satu hal yang sangat penting, dia harus tiba kepada satu keadaan bahwa pandangannya itu tidak selamanya benar. Kepintarannya, sebab bagaimanapun orang pintar ada orang yang lebih pintar, dan bagaimana seorang itu pintar bisa juga dia membuat kesalahan, dan untuk itu sering perlu, saya tidak tahu kalau misalnya ada saudara-saudara yang lain, ya, kadang-kadang di dalam suatu kumpulan, ya, masing-masing bisa memberikan pendapat, maka kadang-kadang orang muda mungkin yang merasa pintar ternyata oleh sebab dia kurang pengalaman, ya. Saya pun sendiri pernah kadang-kadang merasa bahwa pendapat saya saja yang benar, tetapi sesudah dilihat dari berbagai macam aspek yang lain, ternyata apa yang saya pikirkan benar itu salah. Nah, Anda punya adik perlu mempunyai pengalaman seperti itu, ya, yaitu dengan pandangan yang lain, dan misalnya Anda bisa buat research, ya. Pandangan itu yang disebutkan oleh adik itu tidak selamanya benar. Coba lihat ini pendapat daripada doktor itu, pendapat daripada profesor ini dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa setiap manusia ada keterbatasan. Begitu juga dengan adik Anda, ya. Jadi Anda harus berusaha untuk menolong dia. Kalau dia sudah tahu bahwa ternyata dia adalah punya kelemahan, ya, dan dia akan lebih belajar untuk rendah hati, ya. Dan itulah kebutuhan daripada adik Anda. Supaya jangan kompensasi reaksinya. Kompensasi. Jadi mempermalukan orang adalah satu gejala kompensasi yang oleh sebab adanya suatu kelemahan yang harus diobatin. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Pada dasarnya kakak beradik ini itu saling menyayangi ya Pendeta dan Ibu. Tapi di sini ada pertanyaan, kira-kira faktor apa yang membuat mereka bermusuhan? Kecemburuan, bahkan tadi pendeta katakan sampai pada pembunuhan. Apakah ada faktor orang tua atau bagaimana? Terima kasih pendeta. Pembahasan. Ya. Faktor orang tua memegang peranan penting. Jadi kalau misalnya orang tua selalu bertengkar, ya, kita tidak tahu sebab tidak tertulis, ya, pengalaman Adam dan Hawa, ya. Namun kenapa sampai Kain dan Habil itu membunuh, artinya bertengkar, artinya Kain itu membunuh adiknya? Mungkin saja orang tua itu sudah memberikan teladan yang tidak baik, ya, sebab baru saja mereka ketahuan berdosa, apa yang terjadi, ya. Adam sudah langsung menyalahkan. Perempuan yang kau berikan itulah yang sudah kasih. Jadi dia sudah menyalahkan, ya. Jadi menyalahkan. Jadi dan Hawa menyalahkan ular. Jadi orang tua menyalahkan satu sama lain. Jadi coba bisa bayangkan
setiap Adam dan Hawa mengalami kesulitan hidup, langsung Adam akan berkata, gara-gara kamu. Dia berkata kepada Hawa selalu, gara-gara kamu kita menderita ini. Pada saat mungkin dia sakit ya oleh sebab kerja terlalu banyak, gara-gara kamu ya. Jadi selalu dia menyalahkan kepada Hawa ya. Bisa saja ya. Bisa ya. Dan itu yang menyebabkan sesuatu teladan yang demikian menyebabkan sesuatu kehidupan yang membenci satu sama lain. Jadi orang tua ya harus menunjukkan kasih sayang dan mungkin perbedaan pendapat tapi bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik ya, tetap memberikan teladan kasih sayang satu sama lain. Itu penting. Kemudian orang tua tidak boleh mempunyai favoritism. Oke, menyayangi pilih kasih itu tidak baik sama sekali. Ya, dan menjadi teladan yang baik ya. Kemudian menolong anak-anak untuk mempunyai solusi ya, hidup bersama ya. Dan bukan hanya kemauan sendiri yang harus dipenuhi ya, tetapi harus selalu siap memikirkan orang lain. Makanya kami memberikan contoh tentang Yonatan dan Daud ya. Jadi dia memikirkan kebahagiaan daripada saudaranya ya. Itu saudara angkat ini atau saudara in-laws ya, ipar ya. Kamu akan menjadi raja orang Israel, aku menjadi orang yang kedua di bawahmu. Itu hal yang luar biasa. Jadi kalau saudara saling memberikan kebahagiaan kepada saudaranya ya, maka rumah tangga itu akan jadi rukun. Jangan seperti apa yang terjadi dengan satu keluarga ya, orang tua meninggal, mereka bertengkar di pengadilan. Iya, ya. Tanah ini harus milik saya, ini rumah milik ini, perusahaan ini dan sebagainya. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan sekali. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Ternyata pelajaran penting juga ya, hubungan kakak beradik dan orang tua itu ibaratnya kalau saya bisa bilang Pendeta dan Ibu harus bekerja sama ya, supaya keluarga kita yang kita harapkan bisa berdamai gitu. Kalau satu yang tidak cocok pasti bertengkar gitu kan tentunya kan. Baik. Betul. Orang tua selamanya harus kerjasama dan tidak boleh menunjukkan perbedaan pandangan dalam soal disiplin anak. Ya. Harus satu adanya. Nih, kemudian ada pertanyaan ini Pendeta dan Ibu. Pertanyaannya untuk keponakan saya, kayaknya ini kisah yang dilihat di rumah ya, sering dilihat. Dikatakan seperti ini. Si abang kalau di rumah sering sekali suruh-suruh adiknya untuk hal apapun. Walau hal kecil seperti ambil minum, kadang si adik nurut, tapi kadang-kadang dia malas juga. Kalau si adik bilang abang aja yang lakukan, dia marah. Jadi si adik sering stres akan hal ini. Dia takut kalau abangnya sudah marah. Mohon bantuannya Pendeta dan Ibu. Nah ini sering juga nih terjadi Pendeta dan Ibu. Ya, kayak kehidupan kami juga ya. Silakan jawabannya. Adik yang disuruh-suruh ini. Jadi ini artinya adanya power struggle. Ya. Jadi orang tua artinya si abang ya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kuasa bahwa dia lebih tua, jadi dia mempunyai hak untuk menyuruh. Ya. Nah, jadi kalau seandainya Anda adalah orang tuanya, maka Anda harus memberikan nasihat kepada si yang tua ini. Kepada yang tua ini, ya. Nasihatnya adalah ya ingat loh. Ya, kalau selalu buat demikian membuat adiknya jadi stres, mempunyai stres dan punya rendah diri. Ya, jadi oleh sebab kalau mempunyai rendah diri, kalau ada kesempatan ya maka dia tunjukkan kuasa juga. Jadi kalau misalnya dia punya adiknya yang lain, maka dia akan treat adiknya begitu lagi. Akan begitu juga. Kemudian itu mempunyai dampak yang negatif sampai kepada hidup dalam bermasyarakat. Ya. Jadi kecenderungan untuk menguasai orang lain akan orang lain itu sangat besar. Sangat besar. Jadi Anda bimbing kepada kakaknya untuk juga melayani, untuk bersifat untuk melayani. Ya. Jadi sekarang kakak yang giliran ambil air. Kakak yang ambil air ya. Sekarang kakak yang ambil untuk ini ya. Jadi kalau orang tua melihat akan gejala-gejala ini, maka ini sudah harus
Atasi dari mula. Atasi dari kecil. Ya. Jangan memupuk kekuasaan, nanti ini berbahaya kepada sang kakak juga. Ini betul adiknya merasa stres ya. Dan sebagainya. Tetapi kakak ini jadi dalam keadaan berbahaya juga. Dia akan coba tunjukkan kuasanya, dia tahu segala macam ya. Jadi waktu tiba di masyarakat ya, kemudian dia tunjukkan hal yang demikian, dia bisa stres ternyata bahwa ada orang yang lebih berkuasa dari dia. Itu ada hal-hal yang negatif yang bisa terjadi. Jadi ini penting sekali untuk orang tua yang bijaksana untuk mengatasi ini. Iya, jangan biarkan. Mendidikan supaya jangan sampai anak ini menunjukkan kuasa, ya. Tetapi siap untuk melayani, ya. Dan kakak artinya bisa juga kan. Nah sekarang kakak yang melayani adik, ya. Adik yang melayani kakak. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting. Tanggung jawab sering harus dibagi dengan baik, ya. Waktu misalnya cuci piring. Satu yang mencuci, satu yang lap, atau yang menyusun, menyusun di dishwasher, dan sebagainya. Jadi untuk pertumbuhan kebaikan bersama. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan selanjutnya, hubungan kakak beradik kami sejak kecil memang kurang harmonis. Ada yang suka ngatur, ada yang minder, ada yang nggak peduli. Dan itu terus mengikuti hingga saat ini di mana kami semua sudah menikah. Apakah sudah terlambat untuk merubah hubungan kakak adik kami agar lebih harmonis? Terima kasih. Silakan Pendeta. Selagi masih ada nafas, selagi masih hidup, tidak ada yang dikatakan sudah terlambat. Memang kita ambillah dahan yang masih muda, gampang untuk dibelokkan. Tetapi kalau dahan itu sudah tua, mau dibelokkan jadi patah. Ya, jadi itu adanya hal yang lebih sukar. Tetapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Jadi sedikit-sedikit dibelokkan, ya, lembut-lembut. Jadi tidak langsung dibelokkan, ini langsung patah, Jadi cabang itu ya pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya bisa jadi. Nah, demikian juga di dalam hubungan alam keluarga. Kalau sudah sempat ya ada ketidakharmonisan dan sebagainya, dan semua sudah menikah, sudah mulai menikah, maka Anda lah yang mendengar akan pembahasan ini yang bisa menjadi orang yang pertama untuk memperbaikinya, yaitu dengan hubungan baik dengan Tuhan dan tunjukkan kasih sayang kepada saudara-saudara. Biarpun sudah tidak diperlakukan dengan sebaiknya. Jadi tunjukkanlah bahwa Anda mengasihi mereka, ya. Jadi kalau Anda rezeki, ya mungkin Anda punya pohon durian itu berbuah, bagilah durian itu kepada saudara, ya, dan kepada sang kakak atau sang adik, ya. Jadi membagi buah-buahan atau ada sesuatu oleh-oleh yang dapat dimiliki. Ya. Jadi Anda mulai memupuk, ya, kasih sayang. Dan ini adalah satu perkara yang akan menular. Ya, kalau Anda berbuat kebaikan, maka Anda pun akan dapatkan kebaikan. Ya, jadi mungkin saja terlibat lagi ipar Anda yang mungkin tidak cocok dan mungkin mementingkan diri, bisa terjadi. Namun bukan masalah dengan orang lain, tetapi Anda harus pikirkan diri sendiri. Anda harus proaktif, menunjukkan kebaikan dan mempunyai etikat baik untuk supaya ke rumah tangga itu bisa akur kembali. Ya. Hubungan antara saudara-saudara yang sudah renggang, biarpun sudah menikah, akan menjadi lebih baik kalau kita menunjukkan kasih sayang. Ya, jadi ingatlah, berapa lama sih orang mau marah sama kita? Ya, kalau kita baikkan terus kan akhirnya dia akan jadi baik lagi. Lihat anaknya artinya mengalami kesulitan di dalam pendidikan, Anda tolong, dan sebagainya pendidikannya. Jadi tunjukkanlah kebaikan itu, dan itu menolong keluarga Anda sendiri. Jadi anak-anak Anda juga melihat bagaimana. Oh, begitu harusnya sikap Anda. Jadi walaupun mungkin saja saudara itu tidak berubah, namun Anda telah menunjukkan teladan yang baik kepada anak Anda sendiri. Pendeta dan Ibu, banyak pelajaran yang penting sekali ya. Ada beberapa tadi yang saya ambil poinnya yang Pendeta dan Ibu sampaikan, bahwa tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup, ya benar ya. Dan
kebaikan itu akan selalu menular. Benar sekali. Ini pernah terjadi juga sih sama kehidupan, dan kita yang menyaksikan tayangan ini, yang bertanya juga mungkin ya, sudah bisa memulai dari hal-hal baik. Kalau ada mungkin pohon durian ya bisa dibagi buahnya gitu ya. Ibaratnya maksudnya gitu. Oke. Baik pendeta dan ibu, pertanyaan selanjutnya akan dari pemirsa bertanya seperti ini. Peranan orang tua sangat penting ternyata untuk permasalahan ini. Tapi bagaimana untuk orang tua yang tidak mendapat informasi seperti malam ini, pendeta? Apa yang bisa kita lakukan sebagai pihak eksternal atau luar, atau tetangga atau saudara lain katanya? Silakan tanggapannya pendeta dan ibu. Bagikan ini kepada tetangga bagikan, Anda. tetapi dengan bijaksana. Jangan mempunyai sifat yang suka seperti mau menggurui. Ya. Itu orang tidak suka digurui. Misalnya Anda katakan kepada tetangga Anda, oh ini salah, harus begini. Ya. Itu menimbulkan konflik. Ya. Orang tidak suka digurui. Ya. Namun Anda bisa menjadi berkat bagi orang tersebut. Ya. Atau mungkin kita bisa bilang, ayo kita nonton ini yuk. Jadi sama-sama nonton. Ya. Ayo lihat Obsesi Hati ada pelajaran penting. Ya. Jadi ini kan acara kan bisa dilihat melalui YouTube. Jadi melalui YouTube ya bisa melihat bersama-sama bagaimana mengatasi masalah ini. Atau ya hal yang bisa ditunjukkan biasanya ya kalau anak saya ini ya mengalami ini, yang kami buat adalah ini ya ternyata baik ya. Jadi di-share pengalaman. Di-share tetapi dengan menggunakan I statement. Ya. Jadi bukan, oh kamu salah, tidak boleh begitu. Oh itu berbahaya. Ya. Tetapi saya melihat ini adalah demikian ya, sesuai yang saya lihat di dalam rumah, biasanya penanganannya demikian. Ya. Jadi share tetapi dengan bijaksana ya. Kemudian Anda memberikan teladan secara keluarga Anda, ya, maka kita dapatkan bahwa Anda bisa menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih pendeta. Jangan cuma durian yang dibagikan ya, tapi video ini juga bisa dibagikan. Setelah selesai live nanti masih bisa dibagikan kepada semua yang rindu untuk mendapatkan kebenaran ini. Benar-benar. Selanjutnya pertanyaan datang dari seorang kakak lagi. Bagaimana cara mengatasi komunikasi ke adik tanpa harus ada topik dulu? Tanpa harus ada? Tanpa harus ada topik dulu. Oh. Mungkin tidak ada topik. Iya, nggak ada topik karena tapi nggak ada pengen topik. disampaikan. Oh, oke. Iya. Jadi cara berkomunikasi dengan adik dengan tanpa ada topik lebih dahulu, ya dengan sendirinya bisa saja. Yang penting kan komunikasi. Jadi bisa ngalor ngidul istilahnya, ya. Jadi Anda bisa bertanya, gimana sekolah tadi, ya, bagaimana? General. Ya, secara general, ya. Sedangkan kami dengan cucu kadang-kadang bagaimana tadi kelas pianonya, ya. Gitarnya bagaimana gimana? Gitarnya bagaimana dengan dia punya gimnastik, ya. Kalau kita jemput anak-anak di sekolah, terus kita bilang, how was school today? Bagaimana sekolah? Oh, good, Oma. Good, Opa, katanya. Tapi ada yang bilang, oh, ada yang ada pertengkaran. Langsung kita kasih tahu bahwa ini tidak baik ya antara satu sama lain. Jadi kita berikan bimbingan bagaimana sikapnya, ya. Waktu dikatakan ada satu orang yang selalu mementingkan diri dan sebagainya. Mau benar aja, Oma. Benar aja, ya. Saya bilang, kemudian kita doakan dia. Doakan, ya. Kemudian you still have to be nice to them, ya. Jadi tetap harus baik kepada mereka. Ya. Itu general, ya. Nggak ada topik. Tidak ada topik, tetapi datang dari adik. Kebetulan ini kakak adik, ya. Jadi itu akhirnya topik akan datang dari adik, ya. Ya, jadi sebab Anda pertanyaan tentang ini, tadi marah sekali saya kepada teman saya, ya. Dia mau bawa lari saya punya kelereng.
Oh, jadi bagaimana sikapnya? Ya. Kemudian Anda bisa memberikan bimbingan, ya. Ya, Bapak kita harus proaktif, ya. Ya. Jangan kita punya tindakan berdasarkan sikap orang lain. Hmm. Tidak boleh oleh sebab situasi, tetapi kita harus mempunyai sikap bagaimana tetap sebagai seorang Kristen yang baik, misalnya. Jadi bicara secara general, topik itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya dan Ibu Pendeta. Ada pertanyaan lagi nih Pendeta dan Ibu. Kadang ada orang tua yang tidak sengaja membuat anak yang lain lebih spesial. Oh, anak yang lain ini. Atau orang tua sudah berusaha sama rata tapi ternyata di mata anaknya kelihatannya lebih menyayangi yang lain. Nah, bagaimana dengan kasus ini, Pendeta dan Ibu? Nah, sekarang nasihatnya kepada bapaknya atau kepada orang tuanya atau kepada anaknya. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua mengetahui bahwa anaknya kadang-kadang merasa bahwa anak yang lain itu lebih disayang daripada yang lain, ya, maka orang tua dapat bertanya, ya, kepada anak yang merasa bahwa dia tidak disayang, ya. Jadi orang tua bisa bertanya, apa yang papa mama dapat buat, ya, untuk supaya kamu merasa bahwa Kamu disayangi disayang, juga. ya. Jadi poin yang sangat penting adalah, ya, kalau misalnya anak pertama dapat baju baru, Anak kedua dapat baju baru, dan mereknya usahakan sama, warnanya sesuai dengan kesukaan daripada anak itu, ya. Jadi anak itu mungkin ada yang satu suka merah, satu suka biru, oke? Tetapi mereknya atau harganya harus lebih kurang sama, jadi tahu, jadi sesuai dengan kesukaan, ya, daripada kita punya anak atau cucu dan sebagainya. Kalau kami beli mainan misalnya untuk cucu kami, ya. Kami harus pastikan bahwa itu lebih kurang sama harganya, ya, harganya dan sebagainya, ya, dan sesuai dengan keinginan mereka juga secara warna dan sebagainya atau barangnya dan sebagainya. Jadi mereka tahu bahwa mereka disayang dan tidak dipilih kasih, ya, gitu. Itu untuk orang tua. Untuk orang tua. Nah, tapi untuk anak-anak, ya, harus diajar untuk berpikir secara positif, ya. Sudah dikasih kok masih mau ngomel lagi. Jadi bersyukurlah atas apa yang diberikan. Jadi anak-anak itu pun merasa, oh iya ya. Apakah ada yang menyebabkan Anda berpikir bahwa orang tua pilih kasih, ya, dan Anda tidak merasa, tidak usah segan untuk bicara secara terus terang, ya, terus terang, untuk katakan bahwa kok kalau kakak kok dikasih itu, ya, dibawa untuk berlibur, ya, saya tidak, misalnya, ya. Oh, rupanya oleh sebab kamu kan masih harus ujian dan sebagainya. Jadi bukan oleh sebab pilih kasih, tetapi oleh sebab keadaannya yang tidak memungkinkan. Jadi hubungan antara bapak dan anak itu harus adalah hubungan yang terbuka, ya. Jangan merasa dendam. Kalau merasa dendam dari kecil-kecil akhirnya menjadi besar, nanti ya, meluap. Dan jadi reaksinya jelek untuk orang luar. Jadi waktu kami masih punya anak laki-laki, ya, dan juga anak perempuan, kemudian kalau memberikan sesuatu dari oleh-oleh, ya, itu harus sama. Ya, sama untuk anak laki-laki dan untuk kami punya menantu itu sama, ya, mati laki-laki, kemudian untuk menantu perempuan dan anak perempuan sama. Jadi mereka nggak ada sama sekali perasaan, oh ini lebih disayangi, nggak, sama-sama. Kasih uang, sama-sama juga kasih uang. Angpau, sama-sama kasih angpau. Ya, ini mau Imlek besok, ya. Kita berikan jumlahnya pun sama. Demikian juga nanti ini kepada cucu, ya. Chelsea dan Caitlin dapat angpau yang sama. Jadi tidak ada perbedaan, ya. Itu yang kita harus lihat dari segi orang tua, supaya jangan menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak diingini. Bukan saja antara keluarga, tapi juga untuk dampak mereka di luar, dari kehidupan di luar dari keluarga. Terima kasih untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Semoga ini bagi pemirsa yang telah menyaksikan mendapat jawaban, ya, tentunya, dan harapan kita juga ada perubahan, bukan hanya pemirsa, tentunya saya juga, ya, bersama dengan Dian sebagai kakak beradik supaya bisa akur-akur, tentunya supaya keluarga
tetap bahagia. Tapi sayangnya pendeta, waktu kita telah habis dan saat ini saya mempersilakan pendeta dan ibu untuk memberikan closing statement-nya dan sekaligus mendoakan acara kita ini. Ya, jadi biar saya yang kasih closing statement dan Kathleen yang berdoa ya. Oke. Hubungan antara kakak dan adik ya adalah hubungan yang sangat penting sekali yang bisa menentukan hubungan mereka di masyarakat dan menentukan sukses dalam pendidikan atau dalam ekonomi atau dalam keuangan ya atau secara sosial dan sebagainya. Itulah sebabnya orang tua harus memulai memberikan teladan yang baik. Orang tua harus mendidik anak-anak itu dengan teladan dan juga mengajar mereka untuk mulai mengatasi masalah ya dan membimbing dan melatih mereka untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Sangat penting untuk menumbuhkan kasih, kemudian perlunya anak-anak sudah mulai menolong satu sama lain dari kecil, orang tua tidak mempunyai favoritisme, ya, kemudian tidak memberikan perasaan tidak adil, tetapi anak-anak bisa belajar mengasihi, belajar untuk menguatkan orang lain, dan memikirkan kebahagiaan daripada kakak atau adiknya. Dengan demikian, rumah tangga itu akan tetap menjadi rumah tangga yang menyiapkan keluarga kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, dan itulah yang menjadi harapan kita. Baik, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada malam hari ini kami dapat memberikan satu presentation bagaimana caranya untuk mempunyai hubungan yang baik antara kakak dan adik. Kami menyadari bahwa kami sebagai orang tua, kami benar-benar perlu bergantung pada Tuhan, berdoa dan berjalan bersama Tuhan, sehingga teladan kami dapat diikuti oleh anak-anak kami. Mengetahui bahwa di dalam rumah tangga adalah laboratorium daripada anak-anak ini untuk belajar hidup bersama-sama. Sehingga dengan demikian, bila mana mereka sudah keluar dari rumah, mereka dapat menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada, apakah di sekolah, di tempat kerja, atau dimanapun saja, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Sebab mengingat bahwa kita hanya bisa dikenal bila mana kita mengasihi satu sama lain. Terima kasih atas pelajaran Alkitab yang kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah kami dapat menghidupkan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Bapak dan Ibu Pendeta untuk malam hari ini telah bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, jangan khawatir, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran pada parabola, TV kabel IndiHome channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia, dan juga akun YouTube Obsesi Hati. Dan sahabat doa Hope Channel juga sangat terbuka untuk menerima setiap pertanyaan dan usulan topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Nah, dan sebagai informasi terakhir, kami mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda rindu untuk membaca buku Harapan bagi Keluarga Masa Kini, yang saya sudah pegang di tangan saya ini, Anda bisa mendapatkan buku ini secara gratis, hanya dengan menghubungi nomor Hope Channel Indonesia, call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Anda tinggal bilang, saya menginginkan buku ini dan kami Hope Channel Indonesia akan mengirimkan buku ini ke rumah Anda masing-masing. Akhir kata, saya Debbie Ellen Siahaan bersama dengan partner saya, Dian Pangandaheng, pamit undur diri mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.